Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita akan membahas Managing Political Risk, Government Relations and Alliance dari kasus Tesla di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pertama, kita bahas dulu political risk atau risiko politik. Jadi risiko politik di sini itu adalah perubahan kebijakan atau kondisi politik yang bisa mempengaruhi operasi perusahaan. Nah, dalam konteks Tesla di Indonesia ini, mereka itu menghadapi risiko politik berupa perubahan kebijakan ekspor nikel yang awalnya bebas tapi dilarang tiba-tiba sejak tahun 2020. Risiko ini termasuk macro risk atau risiko yang besar lah. Karena mempengaruhi semua perusahaan. Jadi bukan hanya perusahaan Tesla, tapi perusahaannya juga terdampak. Larangan ekspor nikel ini membuat perusahaan asing harus membangun industri hilirisasi langsung di Indonesia kalau mau dapat bahan baku tersebut. Baik, udah kan? Bagian 3 yaitu sumber risiko politik Tesla. Sumber risiko politik Tesla di Indonesia ada beberapa, yaitu 1. Kebijakan pemerintah soal larangan ekspor nikel. 2. Regulasi investasi asing yang mengharuskan investor bermitra dengan BUMN. 3. Ketidakpastian birokrasi seperti izin-izin yang tidak selalu seragam antar kementerian. Kalau kita hubungkan dengan teori chapter 10, Tesla menggunakan dua strategi preventif and proaktif. Lalu selanjutnya untuk preventifnya ini, Tesla melakukan political risk assessment terlebih dahulu. Mereka ini menilai seberapa stabil kebijakan di Indonesia dan apa saja sih risiko yang mungkin muncul. Tesla juga diversifikasi lokasi, jadi tidak hanya fokus ke Indonesia, mereka juga menjajaki negara lain seperti Thailand dan juga Malaysia. Sedangkan proaktif strategi Tesla adalah membangun komunikasi dengan pemerintah Indonesia. Contoh, mereka beberapa kali berkunjung ke Indonesia, melakukan pertemuan dengan Kominfo untuk membahas peluang investasi dan rantai pasok nikel untuk industri. Lalu strategic alliance Tesla itu dalam dari chapter 10, perusahaan bisa mengurangi risiko politik lewat strategic alliances atau kemitraan. Nah, di Indonesia menawarkan Tesla untuk bermitra dengan BUMN seperti Antam dan Indonesia Battery Corporation. Lalu dibentuklah aliansi, dan aliansi ini berbentuk joint venture, yaitu usaha patungan. Kalau jadi Tesla masuk, mereka ini tidak perlu mulai lagi dari nol karena infrastruktur dan regulasi sudah disiapkan oleh pihak lokal. Udah. Sampai hari ini, Tesla belum resmi membangun pabrik baterai di Indonesia. Tapi proses negosiasi masih terus berjalan dan hubungan dengan pemerintah tetap positif. Jadi bisa dibilang manajemen risiko politik, hubungan pemerintah yang kuat, dan aliansi strategis berhasil menciptakan iklim investasi yang menarik bagi industri baterai dunia. Lalu kesimpulannya adalah kasus Tesla menunjukkan bahwa political risk, government relations and alliance itu saling berkaitan. Kalau dikelola dengan baik, negara bisa menarik investasi besar meskipun ada risiko politik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.